Salam sukacita dan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa senantiasa melingkupi kita dengan berkat-berkat yang melimpah. Anak-anak yang terkasih, materi pelajaran 7 kita berjudul Keluargaku Hidup Rukun. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar anak-anak ibu dapat memahami makna dari hidup rukun. Yang kedua, agar dapat mengetahui cara menciptakan kerukunan di dalam keluarga. Dan yang terakhir, agar dapat berperan aktif menjaga kerukunan di rumah dengan berbagai cara. Nah, tahukah kalian arti hidup rukun? Hidup rukun berarti hidup dalam damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Misalnya antara ayah, ibu, dan anak-anak, ataupun antara kita dengan teman-teman kita, ataupun orang lain di lingkungan kita. Hidup rukun adalah hidup berdampingan, saling menghargai, saling bekerja sama, saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain. Dan hidup rukun adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Bagaimanakah cara menciptakan kerukunan? Anak-anak ibu yang terkasih, agar tercipta kerukunan, maka hidup kita harus didasari kasih, sabar, lemah lembut, dan peduli terhadap sesama, baik di dalam keluarga, lingkungan sekitar, di sekolah, dan di gereja. Nah, bagaimana contoh yang dapat kita tiru dalam menciptakan kerukunan? Kerukunan bukanlah pemberian, tetapi harus kita usahakan. Menciptakan kerukunan harus kita mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan cara merendahkan hati, menghargai perbedaan, mendengar pendapat orang lain, menahan diri, dan menahan lidah kita. Dan contoh yang lain yaitu, kamu tidak berkelahi, tidak menghina, bersedia memaafkan, menghargai ayah dan ibu, bersedia mendengarkan nasihat orang tua dan mengasihi mereka, mau melaksanakan tugas di rumah, misalnya mencuci piring, membereskan mainan sendiri. Jika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, Tuhan akan Anak yang terkasih, menerapkan hidup rukun bukan hal yang mudah, tapi kita harus memulainya dari diri sendiri sejak dini. Berikut contoh-contoh cara menerapkan hidup rukun di dalam keluarga. Menciptakan kerukunan dapat kita lakukan dengan menaati peraturan orang tua. Yang kedua, berkata jujur, sopan, dan hormat terhadap orang tua. Bayangkan jika kita selalu berbohong, tidak hormat, tentunya orang tua kita akan marah kepada kita dan mungkin terjadi keributan-keributan lainnya. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah. Yang keempat, rajin ikut berdoa bersama orang tua. Yang kelima, ikut dalam mengerjakan dan membantu kegiatan di rumah. Yang artinya antara kita dengan adik kita atau kakak kita saling bekerja sama sehingga tidak ada iri hati atau rasa cemburu. Yang keenam, saling menghargai antar anggota keluarga. Misalnya kita menghargai kakak kita, adik kita. Yang ketujuh, mau mendengarkan pendapat. Dan ada banyak contoh lainnya yang dapat kita lakukan untuk menerapkan hidup rukun di dalam keluarga. Anak-anak ibu yang terkasih, setiap orang baik di dalam keluarga, sekolah, atau lingkungan selalu menginginkan kerukunan. Nah, kita tidak dapat hidup sendiri sehingga pasti harus hidup bersama dengan orang lain. Misalnya, kita harus hidup bersama dengan ayah ibu kita atau saudara-saudara kita. Dalam Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan bahwa umat Allah harus hidup bersama dengan rukun. Pada ayat pertama Allah berfirman, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun."
Dan dalam ayat yang kedua dan ketiga, kerukunan digambarkan dalam dua hal. Yang pertama, kerukunan digambarkan seperti minyak yang baik. Minyak yang baik adalah minyak urapan yang mahal. Minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikannya sebagai imam. Nah, saat minyak tersebut dituang, maka bau yang semerbak pun akan tercium di sekeliling. Nah, demikian juga rasanya kalau kita hidup dalam damai dan rukun antara satu dengan yang lainnya. Kita akan membawa pengaruh yang positif bagi tubuh kita dan bagi orang lain, sehingga kerukunan tersebut menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kerukunan digambarkan seperti embun Gunung Hermon. Tahukah kalian bagaimana itu embun? Pernahkah kalian pergi ke gunung? Nah, puncak Gunung Hermon ditutupi salju sepanjang tahun. Sementara daerah di sekitarnya sangat kering. Namun dengan kuasa Tuhan dapat membawa kesejukan bagi daerah sekitarnya. Demikian juga kerukunan. Hidup rukun akan menciptakan suasana keluarga yang tenang dan sejuk, layaknya seperti embun di gunung. Sebagai contoh, kisah keluarga Nuh dan Abraham. Kedua tokoh ini hidup taat kepada Tuhan, di mana Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan dengan mengikuti perintah Tuhan membangun bahtera yang akhirnya menyelamatkan mereka dari air bah. Abraham dan Sarah taat kepada Tuhan. Mereka memperoleh keturunan yaitu Ishak saat usia mereka yang sudah sangat tua. Namun Ishak, anak satu-satunya, mereka tetap mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan karena ketaatan Abraham, akhirnya Tuhan memerintahkan agar mengganti Ishak dengan domba. Anak-anak yang terkasih, dari dua contoh cerita singkat tersebut, harusnya kita memahami bahwa hidup rukun harus kita usahakan. Ketaatan terhadap orang tua dapat menciptakan kerukunan di rumah. Tentunya kita tidak mau kan orang tua kita marah-marah terus. Nah, apakah kamu sudah hidup dengan rukun? Pentingkah hidup dengan rukun? Lalu, maukah kamu hidup taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan? Nah, anak-anak yang terkasih, hidup rukun sangat penting kita lakukan. Dengan hidup rukun, hidup kita akan lebih damai dan tentunya mendatangkan berkat. Anak-anak yang terkasih, demikian penjelasan materi pembelajaran 7. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan, kalian dapat memahami sedikit demi sedikit dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi diri kalian. Selamat belajar dan semoga kalian terus semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih.